Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimat, jamaah Masjid Rorudul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur dan hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitabul Jami' dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang keutamaan silaturahim. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatan. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dari menyambung silaturahim. Sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Qala rahimahullahu taala wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ar rahim, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan. Maksud memutuskan di sini adalah memutuskan hubungan kekerabatannya. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu rahimakumullah, di hadis yang kedua ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akibat atau hukuman yang akan didapatkan oleh seseorang yang memutus hubungan kekerabatannya. Ketika dia tidak menunaikan apa yang menjadi hak karib kerabatnya, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hukumannya? Yaitu la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah artinya dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka lalu kekal abadi di dalamnya? Jawabannya tidak. Maksud la yadkhulul jannah artinya dia tidak akan masuk ke dalam surga secara langsung, tapi dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu di dalam api neraka karena dia telah melakukan sebuah dosa besar, yaitu memutuskan hubungan kekerabatan. Nah, setelah dia dihukum atas perbuatannya tersebut, barulah dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Dan ini menunjukkan bahwa memutuskan silaturahim merupakan salah satu dosa besar. Salah satu ciri dari dosa besar adalah ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga atau dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ketika ada satu perbuatan yang disebutkan pelakunya tidak masuk surga atau disebutkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka, itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Maka memutus silaturahim bukan permasalahan yang sepele, tapi permasalahan yang sangat perlu kita waspadai. Maka jangan sampai kemudian kita bisa berhubungan baik dengan orang lain, namun kita tidak bisa berhubungan baik dengan karib kerabat kita. Bagaimana Ustadz kalau mereka yang memutuskan? Biarkan kalau mereka yang memutuskan, tapi kita tetap berupaya berbuat baik kepada mereka.
Misalnya ada saudara kita yang memutuskan hubungan dengan kita, tapi begitu terdengar kabar misalnya dia sakit, maka kita tetap menjenguk, tetap mendoakan. Ya bagaimanapun sikap dia walaupun dingin, yang penting yang memutuskan bukan kita. Kalau mereka yang memutuskan, ya itu terserah mereka. Tapi dari sisi kita tidak boleh memutuskan hubungan silaturahim. Ya, ketika mereka dalam keadaan bergembira misalnya, menikahkan anaknya atau baru kedapatan cucu, ya kita tetap mengucapkan selamat kepada mereka. Walaupun mungkin nanti direspon ya dengan sesuatu yang kurang mengenakan atau tidak direspon sama sekali. Tapi yang penting jangan kita yang memutus silaturahim. Karena ada ancaman dari Nabi SAW, orang yang memutus silaturahim akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya dia akan disiksa terlebih dahulu. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian hadis selanjutnya, wa 'anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu taala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Ini sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau berasal dari Banu Thaqif. Banu Thaqif adalah suatu kabilah yang tinggal di kota Taif. Jadi dahulu orang-orang di Taif ini banyak di antara mereka yang menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, maka orang-orang di Taif ini menolak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan dengan zalim, di mana beliau diusir dan dilempar oleh penduduk Taif. Sampai kemudian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Hadisnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril yang bersama beliau ada malaikat penjaga gunung. Lalu saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh malaikat tersebut, apabila Nabi berkehendak, maka malaikat penjaga gunung akan menjatuhkan ya gunung kepada penduduk kota Taif. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang pendendam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berharap kebaikan bagi penduduk kota Taif. Maka beliau mengatakan, jangan, karena aku berharap dari tulang sulbi mereka muncul generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti. Kemudian setelah ditaklukkannya kota Makkah ya, dan setelah perang Taif, banyak sekali orang-orang dari Taif yang masuk Islam, dan Taif pun berubah menjadi negeri muslim sampai sekarang. Ya, bahkan kota Taif ini sekarang jadi destinasi wisata karena memang cuaca di sana relatif lebih sejuk daripada kota-kota lain di kerajaan Saudi Arabia dan pemandangannya indah. Ya. Nah, sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ini berasal dari sana. Beliau dari kalangan Bani Thaqif. Dan beliau berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut dalam perjanjian, ikut dalam Bai'atul Ridwan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan ibadah umrah lalu ditahan oleh orang-orang Quraisy. Maka di sana ada Al-Mughirah bin Syu'bah. Demikian juga ketika masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Al-Mughirah bin Syu'bah ikut serta dalam memerangi nabi-nabi palsu dan orang-orang yang murtad karena tidak mau membayar zakat. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Al-Mughirah juga berperan dalam peristiwa penaklukan negeri Persia. Beliau menjadi komandan pasukan, bahkan diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi gubernur Kufah. Ya, bahkan budak yang membunuh Umar bin Khattab, jadi Umar bin Khattab itu dibunuh oleh seorang budak Persia namanya Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi ini adalah budak yang dimiliki oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, karena dia dendam ya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka kemudian dia pun membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah dia tetap menjabat menjadi gubernur di kota Kufah, dan beliau menjadi gubernur yang sangat
baik sehingga dia menjabat menjabat jabatan tersebut dalam waktu yang cukup lama. Sampai kemudian terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Al-Mughirah termasuk orang yang tidak mau ikut-ikutan. Ya, jadi dia termasuk yang menjauhi fitnah. Sampai kemudian Ali pun terbunuh, lalu Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dari dinasti Bani Umayyah. Al-Mughirah bin Syu'bah kembali dinaikkan jabatannya menjadi gubernur Kufah sampai kemudian beliau meninggal dunia di masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Baru kemudian dia diganti posisinya oleh Ziyad bin Abihi. Ini sedikit sejarah tentang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Qala anna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Ya, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ini menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ada 6 larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 6 perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ya. Yang pertama, uquqal ummahat. Ya. Durhaka kepada ibu. Jadi yang pertama, dilarang untuk durhaka kepada ibu. Kemudian yang kedua, wa wa'dal banat. Wa wa'dal banat, yaitu apa? Menguburkan anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Ini perilaku yang sering terjadi di masa jahiliyah. Kemudian yang ketiga, wa man'a wahad. Man'a wahad, mana itu menahan, had itu meminta. Maksudnya apa? Jadi seseorang dia tidak menunaikan kewajibannya, tapi dia menuntut apa yang menjadi haknya. Mana itu menahan, had itu meminta. Jadi orang yang ketiga ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang dia tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, tapi dia menuntut apa yang menjadi haknya. Kemudian yang keempat, wa kariha lakum qil wa qal. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci kalian ya melakukan qil wa qal. Apa itu qil wa qal? Suka mengatakan begini dan begitu. Artinya tidak mengecek terlebih dahulu ya apa yang dia katakan. Kemudian wa kasratas su'al, dan banyak bertanya atau banyak meminta. As-su'al di sini bisa bermakna dua. Banyak bertanya dan banyak meminta. Dan yang terakhir wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Jadi ada 6 perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dilakukan oleh hamba-hambanya. Yang pertama adalah durhaka kepada ibu. Kemudian yang kedua, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kemudian yang ketiga, tidak menunaikan kewajiban tapi hanya menuntut hak. Yang keempat, ya ucapan seseorang begini katanya, begitu katanya. Yang kelima, yaitu banyak meminta atau banyak bertanya. Dan yang keenam, menyanyiakan harta. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita akan bahas satu persatu apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah uquqal ummahat, yaitu durhaka kepada ibu. Ya. Di dalam hadis ini ya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk durhaka kepada ibu. Bukan berarti durhaka kepada bapak itu diperbolehkan. Bukan Ustadz, yang dilarang kan durhaka kepada ibu. Berarti durhaka kepada bapak enggak apa-apa. Jangan keliru, ya. Durhaka kepada orang tua, baik itu kepada bapak maupun kepada ibu, itu kedua-duanya diharamkan dalam agama kita. Tidak boleh Anda bersikap durhaka kepada kedua orang tua. Justru Anda diperintahkan
untuk berbakti kepada mereka berdua. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah ini Allah Subhanahu wa taala ya kaitkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa ya berbakti kepada orang tua adalah hal yang sangat diperintahkan. Buktinya apa? Dikaitkan oleh Allah dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh bagi seseorang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, baik itu bapaknya ataupun ibunya. Tapi kenapa dalam hadis ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang larangan berbuat durhaka kepada ibu? Karena memang kedudukan ibu dalam ajaran agama kita itu lebih tinggi daripada kedudukan seorang bapak. Ya. Di dalam banyak Al-Qur'an, ya, ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala saat menyebutkan perintah untuk berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang jasa seorang ibu. Misalnya dalam surat Luqman ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilaikal masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, perintah di sini ya agar kita berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu setelah penyebutan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya, ibunya telah mengandung dirinya dalam keadaan yang lemah dan semakin melemah, kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Ini rata-rata usia penyusuan seorang bayi sampai dia disapi oleh ibunya 2 tahun. Makanya disunahkan ya untuk seorang ibu agar dia menyusui anaknya selama 2 tahun. Jadi jangan terlalu cepat punya anak, tapi selesaikan penyusuan. Dan ini dibuktikan oleh kesehatan bahwa anak yang tercukupi kebutuhan ASI-nya, dia akan lebih kuat secara fisiknya dan lebih tahan terhadap penyakit. Dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, bayi yang disempurnakan penyusuannya selama 2 tahun ini memiliki fisik yang lebih kuat. Ya. Anishkuli wali walidayk ilaikal basir. Maka ya bersyukurlah kalian kepadaku dan juga berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, ya, kepadakulah tempat kalian kembali. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan perintah untuk berbakti kepada orang tua, Allah ingatkan kita tentang peran ibu yang sangat besar. Dan peran ini tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Ketika ibu itu mengandung, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ketika itu ibu mengandung dalam keadaan lemah, ini tidak dirasakan oleh seorang ayah. Ya. Bapak tidak merasakan sama sekali bagaimana kondisi hamil. Yang hamil cuma ibu. Bagaimana dia merasakan tidak enak makan, tidak enak minum, emosi tidak stabil, dan lain sebagainya. Ini tidak dirasakan oleh seorang laki-laki, tapi dirasakan oleh seorang wanita. Apalagi semakin besar kandungannya, ya semakin sulit bagi dia untuk beraktivitas karena membawa bayi tadi. Ya, maka seseorang perlu menghargai ibunya. Saat dia melihat ibunya atau ada sesuatu dari ibunya yang kurang mengenakan, maka ingat, ibumu sudah mengalami ketidakenakan selama 9 bulan ketika hamil. Ya, maka bersabarlah dengan ibu, karena ibu telah bersabar, ya, menjaga kita di dalam rahim mereka sampai kemudian kita keluar di kehidupan dunia ini.
Ya, makanya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seseorang datang kepada beliau alaihi salatu wassalam, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ya, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik?" Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ummuk, ibumu." Lalu dia kembali bertanya, "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian setelah itu siapa wahai Rasulullah? Qala ummuk. Ya. Lalu Nabi masih mengulang, ibumu. "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian setelah itu siapa wahai Rasulullah? Ummuk. Yang ketiga masih ibumu. Baru yang keempat, "Tsumma man ya Rasulullah?" "Tsumma abu." Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bapakmu. Setelah menyebutkan ibu tiga kali. Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah menyebutkan kenapa ibu itu sampai 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada 3 perkara kebaikan yang dilakukan oleh seorang ibu yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seorang bapak. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, mengandung. Ya, bapak bisa menanamkan benih, tapi yang mengandung siapa? Ibu. Di dalam rahimnya dia besarkan anak tersebut. Dia makan makanan yang bergizi biar anaknya bisa tumbuh dengan baik. Dia jaga bayi yang ada di rahimnya, ya. Jangan sampai kemudian nanti keguguran. Dia merasakan tidak enak, ada sesuatu yang tumbuh. Kadang-kadang kalau dia lagi tidur, anaknya nendang-nendang. Banyak hal yang tidak mengenakan selama 9 bulan 10 hari saat ibu itu mengandung bayinya. Maka ini tidak akan bisa digantikan oleh seorang bapak. Ya, saya pernah baca berita itu, tapi ternyata bohong ya. Ada pasangan gay, laki-laki dengan laki-laki. Katanya salah seorang di antara mereka bisa hamil. Bagaimana mungkin? Laki-laki nggak punya rahim. Jadi kalau ada krisis identitas yang terjadi di negara Barat ya, jadi mereka itu sekarang itu jenis kelamin itu banyak sekali, Pak. Bukan hanya laki-laki dan perempuan. Ada yang namanya kalau saya tidak salah itu queer. Queer itu ya nggak jelas identitasnya. Ada yang mengatakan saya secara fisik adalah laki-laki, tapi pada akhirnya saya perempuan, melambai dia. Padahal sebenarnya gampang saja untuk menentukan seorang itu laki-laki atau perempuan. Ya sudah, lihat jenis kelaminnya. Ya kalau ada zakarnya, ya udah laki-laki. Kalau nggak ada zakarnya, ini dia perempuan. Gampang sekali untuk menentukan jenis kelamin sebenarnya. Tapi ya begitulah mereka, ketika mereka menggunakan akal mereka melampaui batasan-batasan syariat, maka kacau. Ya, sekarang itu katanya sudah dihapus penggunaan pembedaan gender. Kan kalau Barat itu di bahasa Inggris itu laki-laki itu menggunakan he, perempuan itu menggunakan she. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada pembedaan gender, tapi di mereka ada. Sekarang itu berupaya dihapuskan. Jadi nggak pakai he, nggak pakai she, tapi pakai they, ya, pakai jamak. Ya, kalau kita lihat di halaman Wikipedia, ketika dia menjelaskan misalnya artis yang tidak mau mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki maupun wanita, di Wikipedia itu tertulis they. Ya. Tapi jelas kita ya, seorang wanita bisa hamil, dia punya rahim. Maka ibu merasakan kepayahan yang luar biasa selama 9 bulan 10 hari mengandung bayi dalam rahimnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala, satu hal yang dilakukan oleh ibu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang bapak adalah apa? Melahirkan. Ibu merasakan sakit yang luar biasa ketika melahirkan. Saat bayinya lahir, ya, dia harus mengejang, ya, agar bayinya keluar, dan itu luar biasa sakitnya. Ya, tidak dirasakan oleh bapak. Sebagian bapak-bapak guyon ya. Ustaz, kan tapi ibu-ibu tidak pernah merasakan sakitnya disunat katanya ya. Sakitnya disunat kita itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan sakitnya seorang ibu yang melahirkan. Maka kita harus hargai ibu kita, karena dia telah bersakit-sakit agar kita keluar, ya, bisa menikmati kehidupan dunia, ya, dunia ini. Ya. Sebagai lagi ada yang mengatakan, Ustaz, sekarang wanita-wanita modern mereka tidak merasakan sakit
ketika melahirkan. Kenapa? Ketika melahirkan pakai sesar. Sesar juga sakit, Pak. Ya, bahkan dokter-dokter spesialis itu mengatakan jangan sesar. Kalau bisa lahir normal, jangan pakai sesar. Kenapa? Sesar itu sakitnya itu menahun. Jadi bekas operasi sesar itu masih terasa walaupun waktu sudah berjalan lama. Sehingga tidak ada celah bagi kita untuk mencela seorang ibu. Kenapa? Karena dia telah merasakan sakit yang luar biasa. Mau pakai metode melahirkan apapun, seorang ibu telah merasakan sakit yang sangat luar biasa saat melahirkan bayinya. Kemudian yang ketiga, peran ibu yang tidak mungkin digantikan oleh seorang bapak adalah menyusui. Dia menyusui anaknya, ya, dan itu tidak mengenal waktu. Kapanpun anaknya ingin untuk disusui, dia harus siap. Gak ada kemudian seorang ibu ngomong kepada anaknya, nak, jadwal menyusui pagi jam 7 sampai jam 8, di luar jam itu tidak dilayani. Gak bisa. Kapanpun anaknya ingin menyusui, ya dia harus siap untuk menyusui anaknya. Ya, maka apa yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar ini hendaknya ya memperkuat cinta kita kepada ibu. Kadang-kadang kita perlu diingatkan, ya, ibu itu memiliki peran yang sangat luar biasa. Jangan kemudian Anda tidak menjaga lisan Anda di hadapan beliau, ya, dan kemudian berupayalah untuk membahagiakan beliau. Kenapa? Karena beliau telah memiliki jasa yang sangat luar biasa kepada anaknya. Ya. Bahkan bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perintah berbakti kepada ibu ini juga harus kita berikan, ya, kita tunaikan walaupun ibu kita berbeda agama. Sama juga ya bapak juga. Bapak walaupun beda agama tetap kita harus berbakti kepada beliau. Demikian juga seorang ibu. Bahkan berbakti kepada ibu yang non muslim ini pernah terjadi kasusnya di masa Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma disebutkan bahwa suatu ketika ibunya Asma datang ke kota Madinah meminta agar Asma berbakti kepadanya. Dan ibunya ini adalah seorang wanita musyrikah, wanita yang belum masuk Islam. Ya. Jadi kalau kita lihat biografinya Abu Bakar As-Siddiq itu pernah menikah dengan beberapa orang wanita. Ya, yang pertama adalah seorang wanita yang bernama Qutailah. Dari Qutailah ini lahir Asma dan juga Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, Asma dan Abdullah bin Abi Bakar. Ini dua orang anaknya Abu Bakar dari Qutailah. Kemudian mereka bercerai. Lalu Nabi SAW menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Ruman. Dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha dan Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi Aisyah dan Asma itu saudara seayah beda ibu. Kalau ibunya Asma itu seorang wanita musyrikah yang bernama Qutailah. Kalau ibunya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita mukminah yang bernama Ummu Ruman. Ya. Maka suatu ketika Qutailah ini datang ke kota Madinah. Kemudian dia meminta agar Asma binti Abi Bakar berbakti. Karena statusnya yang kafirah, ya. Asma pun datang dulu kepada Nabi SAW meminta fatwa dari Nabi SAW. Apakah dia wajib berbakti kepada ibunya yang beragama ya berbeda, jadi yang masih musyrikah? Maka Nabi SAW mengatakan na'am, ya, iya wahai Asma, engkau tetap punya kewajiban untuk berbakti kepada ibumu walaupun dia seorang wanita musyrikah. Lalu ketika itu ada para ulama, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullah, dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, ya, yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, agar kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka kemudian Asma pun berbakti kepada ibunya walaupun ibunya berada dalam keadaan ya masih seorang musyrikah. Ya, ini menunjukkan kepada kita tingginya kedudukan seorang ibu. Ya. Maka kalau kita masih memiliki seorang ibu, berupayalah untuk berbakti kepada beliau. Sabar-sabar, walaupun ada mungkin dari perilaku ibu kita yang kurang berkenan, maka kita bersabar. Karena keutamaan dari orang yang berbakti kepada ibunya ini luar biasa. Ya, ada seorang sahabat namanya Harithah bin Nu'man radhiyallahu taala anhu. Dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni ra'aitu fil jannah fasami'tu sauta qari'in yaqra." Aku berada di dalam surga, kemudian aku mendengar suara ya seseorang yang sedang membaca Al-Qur'an. Jadi Nabi melihat dalam mimpinya beliau sedang berada di dalam surga. Lalu ada orang yang membaca Al-Qur'an. Ya. Fakultu, maka kemudian aku katakan, "Man hadza?" Ini suaranya siapa? Siapa orang yang membaca Al-Qur'an di surga ini? Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hada Harithah ibn Nu'man." Ini adalah suaranya Harithah bin Nu'man. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Kadzalikal bir, kadzalikal bir." Demikianlah balasan bagi orang yang berbakti, demikianlah balasan bagi orang yang berbakti. Lalu Aisyah mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Kana Harithah ibn Nu'man ya abaran nas bi ummihi." Dahulu Harithah bin Nu'man ini merupakan orang yang paling berbakti kepada ibunya. Beliau radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling berbakti kepada ibunya. Orang yang masih hidup, masih berjalan di muka bumi, tapi sudah terdengar suaranya di surga. Karena apa? Karena baktinya yang sangat luar biasa kepada sang ibu. Maka jangan ragu kita untuk menjadi anak yang berbakti kepada ibu kita. Oke. Demikian juga berbakti kepada ibu ini menjadi sebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Qarn, dari negeri Yaman, di mana dia pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit kusta, kemudian tidaklah tersisa penyakit kusta tersebut kecuali seukuran dinar kecil. Maka ketika dia datang menemui kalian, ya, mintalah agar dia meminta ampunan kepada Allah untuk kalian. Maka setelah beberapa waktu datanglah orang tadi. Ternyata dialah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa dia? Dia adalah sosok yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni. Maka ketika tahu dia datang, ya, umat kemudian mendatangi orang tersebut, kemudian mengatakan, "Apakah engkau berasal dari Qarn Yaman?" "Iya." "Kemudian apakah benar kalau engkau pernah ditimpa penyakit kusta, kemudian Allah sembuhkan itu dan Allah sisakan hanya sebesar dinar saja?" "Iya." Maka kemudian Umar pun meminta didoakan oleh Uwais Al-Qarni ini. Lalu apa disebutkan dalam riwayat tersebut? Apa yang menyebabkan Uwais Al-Qarni ini dikatakan bahwa doanya itu mustajab? Karena dia sangat berbakti kepada ibunya. Ketika musim haji, ya, dia menggendong ibunya untuk melakukan tawaf. Ya, makanya kalau ada jamaah haji atau umrah yang melakukan tawaf sambil gendong ibunya, biasanya netizen itu berkomentar, ya, Uwais Al-Qarni masa kini gitu ya. Karena memang diriwayatkan Uwais Al-Qarni itu membopong ibunya untuk melakukan tawaf. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Maka dari kisah Uwais Al-Qarni ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa di antara sebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berbakti kepada ibunya. Maka coba kita, bagi siapa yang masih mendapati ibunya, dia berupaya untuk membahagiakan sang ibu. Mudah-mudahan bakti dia kepada ibu, ya, itu akan membuat dia menjadi hamba Allah yang mustajab doanya. Dan hati-hati dari doa keburukan yang diucapkan oleh ibu, ya. Ketika Anda tidak berbakti atau menyakiti, tidak menjaga perasaan ibu, kemudian ibu mendoakan keburukan, maka doa ini pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seperti apa yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ada seorang ahli ibadah dari kalangan ahli kitab yang bernama Juraij. Ya, Juraij ini adalah orang yang sangat gemar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hobi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian dia membuat tempat sholatnya sendiri, sebuah musola. Suatu ketika dia sedang sholatnya bukan sholat yang wajib, tapi sholat sunnah. Ya, ibunya memanggil, ya Juraij, ya, wahai Juraij. Lalu muncul kebimbangan di hati Juraij. Ya, Juraij mengatakan, ibuku atau sholatku. Akhirnya dia memilih untuk melanjutkan sholatnya. Lalu ibunya memanggil kembali, ya Juraij, wahai Juraij. Dia bimbang lagi, tapi dia tetap melanjutkan sholatnya. Sampai ibunya kemudian merasa kesal, lalu mengucapkan ucapan yang kurang baik. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, janganlah kau matikan Juraij sampai dia melihat wajah seorang wanita pelacur. Ini doa sang ibu. Maka apa yang terjadi ketika itu? Ternyata tidak jauh dari tempat ibadahnya Juraij, ya, ada seorang wanita yang mengajak, ya, penggembala kambing untuk berzina. Akhirnya terjadilah perzinahan. Sampai kemudian wanita tersebut pun hamil dan melahirkan seorang bayi. Maka orang-orang bertanya kepada wanita tadi, ini anaknya siapa? Maka kemudian sang wanita mengatakan, ini adalah anaknya Juraij. Jadi dia memfitnah Juraij. Juraij yang tidak bersalah difitnah oleh wanita pezina tersebut. Maka marahlah orang, ya, karena Juraij ini dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang gemar beribadah kepada Allah. Tapi ternyata begitu kelakuannya, ya, menurut pengakuan sang wanita, dia telah berzina dengan Juraij. Maka orang-orang pun menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Musola langgarnya itu dihancurkan oleh penduduk. Kemudian Juraij pun dibawa ke hadapan raja yang juga berperan sebagai seorang hakim. Maka kemudian Juraij yang mengatakan kepada mereka, ya, aku tidak melakukan hal tersebut. Kalau kalian tidak percaya, maka coba tanya bayi yang dilahirkan oleh si pezina, ya, oleh wanita pezina. Kayak Nabi menyebutkan, sebelum menyebutkan kisah Juraij ini, beliau menyebutkan tentang bayi yang bisa berbicara. Ya, diantaranya adalah bayi dalam kasusnya Juraij. Maka kemudian orang-orang mengatakan, bagaimana mungkin, ya, bayi yang masih kecil bisa berbicara? Tapi kemudian ternyata bayi tersebut berbicara. Kemudian dia mengatakan bahwa aku adalah anak si penggembala sapi, bukan anaknya Juraij. Ya. Maka kemudian mereka pun merasa bersalah ketika bayi itu mengatakan bahwa dia bukan hasil zinanya Juraij, tapi hasil perzinahan antara sang wanita dengan penggembala sapi. Maka mereka pun merasa bersalah dan ingin membangun kembali langgar yang mereka hancurkan dan dibuat dari emas. Tapi Juraij tidak mau, ya, kembalikan saja dia kembali kepada asalnya. Nah, syahid dari kisah Juraij ini, ya, bahwa doa seorang ibu itu dikabulkan. Maka kalau dia mendoakan keburukan kepada anaknya, Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Oleh karena itu kita berupaya, ya, untuk membahagiakan ibu kita. Bersabarlah dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, mudah-mudahan dengan kesabaran itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala curahkan rezeki dengan kesabaran kita. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang penting, masukkan kita ke dalam surganya karena telah melakukan kewajiban untuk berbakti kepada ibu. Terutama ketika ibu ini semakin lanjut usianya, ya, semakin lanjut usianya. Ya, dan kita coba pahamkan kalau misalnya istri kurang cocok dengan ibu kita, pahamkan istri kita, ya, bahwa ibu ini adalah pintu kita menuju surga. Sabar, tidak lama, ya. Ya, kita baru tahu berharganya sesuatu itu ketika dia sudah hilang. Ya, kenapa dulu saya tidak berbakti kepada ibu saya? Kenapa? Dia baru bertanya-tanya dan menyesal ketika apa? Ibunya sudah tiada. Maka jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Ya, ketika ibu masih bersama kita dan lanjut usia, ya, ini satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa manusia itu dia punya siklus. Ya, orang itu semakin tua dia semakin seperti anak kecil. Ya, suka cari perhatian, ya, suka emosian atau
ya seperti anak kecil, maka kita harus bersabar dan kita pun akan mengalami hal yang serupa nanti kalau Allah berikan kita usia yang panjang. Maka bersabarlah. Ya. Al jazaa'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau Anda berbakti kepada orang tua Anda, maka insya Allah anak-anak itu juga akan berbakti kepada Anda. Kalau Anda mencurahkan kasih sayang Anda kepada orang tua Anda di usia tua mereka, maka insya Allah di usia tua Anda, anak-anak pun akan mencurahkan hal yang sama. Namun sebaliknya, ketika Anda tidak berbakti kepada orang tua, anak-anak merekam, oh bapak ini dulu sama Simba nggak pernah akur, bapak dulu memperlakukan Simba seperti ini, bapak dulu seperti ini. Itu direkam oleh anak-anak kita dan bisa jadi mereka tiru. Al jaza min jinsil amal. Yang namanya balasan itu tergantung dari amalan. Maka berbaktilah kita kepada orang tua kita, terutama kepada ibu, ya, karena besar sekali keutamaan yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah ini, ya, wa'dal banat. Wa'dal banat artinya mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan ini merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Mereka kurang suka dengan keberadaan anak-anak perempuan. Ya, mereka lebih menyukai keberadaan anak laki-laki dari berbagai sisi. Ya, kenapa mereka menyukai keberadaan anak laki-laki? Karena yang pertama, anak laki-laki ya ini bisa bekerja. Ya, jadi bisa bekerja mencari nafkah. Saat mereka sudah tua, nanti anak-anaknya yang bekerja untuk membiayai mereka. Demikian juga anak laki-laki ini akan melanjutkan nasab. Kalau anak perempuan dia melahirkan anak, anaknya dinasabkan kepada suaminya, bukan kepada dia. Jadi nasab itu berhenti. Kalau kita punya anak perempuan saja, nasab itu putus. Makanya Nabi SAW itu dijuluki oleh orang-orang musyrik sebagai al-abtar. Sababun nuzul turunnya surat Al-Kautsar itu berawal dari olok-olok, ya, dari olok-olok kaum musyrikin ketika Nabi SAW anak laki-lakinya meninggal dunia, tinggal anak perempuan saja. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Al-Kautsar kepadamu. Para ulama berbeda pendapat tentang makna Al-Kautsar. Sebagian mengatakan nikmat yang demikian banyak. Al-Kautsar artinya nikmat yang demikian banyak. Namun pendapat yang lebih kuat bahwa Al-Kautsar ini adalah nama sebuah telaga yang diperuntukkan kepada Nabi SAW, yang dari telaga tersebut akan seseorang apabila minum air dari telaga tersebut maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau karena kamu sudah diberi anugerah yang demikian besar, maka salatlah engkau dan sembelihlah hewan kurban. Nah, min babil faidah ini menunjukkan keutamaan ibadah kurban, ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang sangat mulia dan ibadah yang sangat ditekankan untuk kita lakukan. Kenapa? Allah kaitkan dengan salat. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian dan sembelihlah hewan kurban. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku. Nah, nusuk di sini kata Abdullah bin Abbas, demikian juga Mujahid dan yang selain mereka berdua, makna nusuk adalah ibadah sembelihan. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dia menunjukkan keutamaan ibadah kurban. Lalu setelah Nabi SAW diperintahkan untuk sholat dan menunaikan ibadah kurban, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya ya orang yang mencelamulah dia yang terputus, bukan kamu wahai Muhammad. Nah, ini kenapa muncul ayat ini? Karena dulu orang musyrikin Quraisy menjelek-jelekkan Nabi dengan julukan al-abtar, orang yang terputus nasabnya, karena beliau tidak memiliki anak laki-laki, ya. Sehingga apa, keberadaan anak laki-laki lebih diidam-idamkan oleh sebagian orang karena dia bisa melanjutkan nasabnya, ya.
Maka orang jahiliyah ketika mereka mendapatkan anak perempuan, ya mereka nggak ridho. Lalu mereka menguburkan anak perempuan tersebut dalam keadaan hidup-hidup. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak perempuan itu ditanya, ya, bayi-bayi perempuan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh? Mereka nggak berdosa sama sekali. Ya, tapi langsung dibunuh oleh bapaknya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Dan apabila seorang di antara mereka, yakni para bapak di masa jahiliyah, diberi kabar dengan kelahiran seorang unsa, seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, maka menghitamlah wajahnya. Maksudnya memerahlah wajahnya dalam keadaan dia sangat marah. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Dia berupaya untuk menutupi rasa malunya yang teramat sangat dari kaumnya karena berita yang baru saja dia dapatkan. Ya, kamu dapat anak perempuan, itu membuat dia sangat malu. Kemudian apa? Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Lalu dia pun merasa bimbang ketika itu. Karena rasa malu yang dia terima, dia bimbang. Apakah dia akan tetap membiarkan bayi perempuan ini hidup atau dia kuburkan, ya, di dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alangkah buruknya apa yang mereka jadikan keputusan. Ya, ini kebiasaannya masyarakat jahiliyah, tapi tidak semua, ya. Tidak semua. Buktinya apa? Masih banyak bayi-bayi atau masih banyak perempuan di masa Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal yang perlu kita luruskan, sebagian orang, ya, entah tujuannya untuk memuji sahabat Umar bin Khattab atau untuk mencelanya, mereka kadang-kadang menceritakan bahwa Umar bin Khattab itu pernah menanam hidup-hidup putri beliau. Maka cerita ini tidak berdasar, ya. Tidak berdasar sama sekali. Umar tidak pernah mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Dan ini terbukti dari keberadaan Hafsah yang kemudian menjadi istri Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Umar itu punya anak perempuan namanya Hafsah. Hafsah ini menikah dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Umar itu termasuk orang yang punya kebiasaan menanam hidup-hidup bayi perempuannya, maka niscaya dia tidak punya anak yang bernama Hafsah. Hafsah akan dibunuh begitu dilahirkan oleh ibunya. Maka dari sini kita bisa melihat, ya, tidak boleh bagi seseorang untuk membenci keberadaan anak perempuan. Kadang ini juga terjadi di tengah-tengah kita, ya, menganggap anak perempuan itu beban, sama seperti masyarakat jahiliyah. Bahkan sebagian suami menyalahkan istrinya, ya, menyalahkan istrinya karena tidak mampu melahirkan anak laki-laki, ya, bahkan ngancam istrinya, kamu tidak bisa melahirkan anak laki-laki, tak cerai, tak nikah lagi. Nggak boleh seperti ini. Yang memberikan kepada kita anak dengan jenis kelamin yang berbeda-beda itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan jenis kelamin, bukan kita. Memang betul ada teknik-tekniknya, disebutkan oleh sebagian dokter, itu ada tekniknya bagaimana cara mendapatkan anak laki-laki dan perempuan. Tapi yang menentukan jenis kelamin itu Allah. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha." Ya. Milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Allah menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatsan. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Jadi kalau ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya anak perempuan saja, maka itu adalah keputusannya Allah. Ya, kita tidak punya kuasa apapun untuk menolak apa yang Allah tetapkan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahabu liman yasha'i dzukura." Dan Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Ada sebagian orang yang dianugerahi anak laki-laki saja, ya. Ya, dia ngomong sama istrinya, "Bu, nambah lagi ya, biar kita punya satu cewek." "Nggih, Pak." Cowok lagi, ya. Terus coba lagi sampai punya 7-8 anak laki-laki semua. Saya punya tetangga, ya. Terus tanya, "Om,
kenapa kok anaknya banyak? Dulu Om cari anak perempuan, ada berdapat katanya ya. Jadi anaknya laki-laki semua ya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan." Atau Allah gandengkan, ya, dia memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Makanya 2 minggu yang lalu kosong ya Bapak dan Ibu ya. Saya alhamdulillah baru dianugerahi anak laki-laki. Ya. Jadi hari Jumat malam Sabtu itu sudah pecah ketuban, tak bawa ke Sadewa, lahirnya jam segini, jam setengah 7 pagi. Alhamdulillah, ya alhamdulillah laki-laki perempuan sama saja. Alhamdulillah dikasih anak laki-laki. Setelah 3 sebelumnya anak perempuan, ya saya masuk ke dalam ayat ini. Yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan. Allah gandengkan laki-laki dan perempuan. Qala wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka aqim. Aqim itu artinya tidak bisa punya keturunan. Enggak punya keturunan sama sekali. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Terserah Allah Subhanahu wa taala ingin menentukan siapa yang jadi keturunan kita, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Maka apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah ini ya suatu hal yang sangat tercela. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mau dikasih laki-laki atau perempuan. Dan jangan salah ya, keberadaan bayi perempuan itu memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, dia akan menjadi sosok ibu yang akan menentukan generasi setelahnya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, "Man kana lahu thalathu banat wa sabara 'alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar." Ya. Barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, lalu dia bersabar untuk membesarkannya, bersabar untuk memberikan pakaian, mendidik anak tersebut, ya, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang bagi sang bapak dari api neraka. Ya. Makanya apa? Bersyukur saja kalau diberi anak perempuan, didik saja dengan baik. Ya, demikian juga Nabi mengatakan, "Man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa hakadha." Nabi SAW pernah mengatakan dari Anas bin Malik, barang siapa yang dianugerahi 2 anak perempuan, kemudian dia rawat kedua anak perempuan tersebut sampai dewasa, maka posisinya nanti denganku pada hari kiamat seperti ini. Dhamma isba'i. Nabi SAW kemudian menempelkan 2 jari jemari beliau. Artinya orang yang merawat anak perempuannya dengan baik nanti akan diberi posisi dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, baik anak laki-laki maupun perempuan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti ya masyarakat jahiliyah yang mereka membenci keberadaan anak perempuan. Baik, kita coba dulu sampai di sini kajian kita. Insya Allah 4 larangan yang lain ini kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.